Hi viewers, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Kembali lagi di video book haul. Pastinya kalian menunggu video-video book haul ya kan. Aku juga kayak excited banget buat share ke kalian buku-buku apa aja yang aku udah jajanin atau buku yang udah aku dapetin di bulan Januari kemarin. So without further ado, mari kita langsung ke videonya. Buku pertama yang aku beli adalah When Breath Becomes Air. Jadi buku ini merupakan buku memoir. Aku banyak banget spill buku ini di video sebelum-sebelumnya, kayak reading vlog kemarin dan wrap up kemarin. Jadi kayak buku ini bener-bener membuat hidup aku tuh kayak lebih berwarna dan kayak lebih menghargai kehidupan gitu. Buku ini tuh menceritakan tentang seorang dokter yang mengidap kanker. Jadi dokter ini adalah dokter spesialis bedah. Dia tuh menjalani kehidupannya pada saat dia sudah divonis oleh rekan kerjanya dokter mengidap sebuah penyakit kanker, dan di masa kehidupannya itu si dokter ini menjalani kehidupannya seperti biasa, dan dia kayak sangat menyayangi istrinya gitu loh, dan istrinya juga kayak nggak mau lepas dari dokter ini, merasa bahwa kamu harus punya motivasi untuk hidup gitu loh. Itu yang buat aku suka dengan buku ini. For information, buku ini juga merupakan rekomendasi dari salah satu teman booktuber aku. Kemarin aku sempat nanya ke teman-teman booktuber, pilihin dong apa buku-buku TBR yang bakal aku baca di 2022 ini, dan kalau misalnya kalian mau lihat videonya kalian bisa lihat di sini. Jadi buku ini intinya aku suka. Buku yang kedua judulnya Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Jadi buku ini juga merupakan salah satu rekomendasi, dan aku tuh kayak nggak tahan banget buat baca buku ini karena di Bookstagrammer terus di BookTok juga itu banyak banget rekomendasi teman-teman yang suka banget buku ini dan merekomendasikan buku ini. Aku penasaran kenapa orang-orang merekomendasikan buku ini gitu, dan aku penasaran juga apa sih sebenarnya filosofi teras itu. Apa mungkin kayak kita menjamu tamu di teras atau gimana, aku nggak tahu, tapi pernah aku sempat ingat salah satu petuah gitu atau salah satu kata mutiara yang kayak ada filosofi teras, tapi saat ini aku masih belum ngerti sepenuhnya. Jadi makanya aku penasaran dengan buku ini gitu loh. Kalau misalkan kalian sudah baca buku ini, kalian bisa komen bagaimana pendapat kalian. Buku yang selanjutnya judulnya Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Jadi buku ini juga merupakan salah satu buku rekomendasi dari para booktuber. Aku nggak tahu ya, Laut Bercerita ini tuh nggak di Bookstagrammer juga, di TikTok juga itu banyak banget orang-orang pada rekomendasiin gitu loh. Kenapa? Karena buku ini katanya mereka buku ini salah satu buku yang sedih atau buku tersedih yang mereka baca, dan kayak nyes aja gitu loh ketika baca. Penasaran kenapa hal itu bisa terjadi. Aku tuh kalau mau baca buku tuh pasti ujung-ujungnya hal pertama gitu adalah penasaran kenapa judulnya Laut Bercerita, penasaran apa dibalik dari covernya, karena aku tuh selalu judge buku by cover. Jadi kayak kalau beli buku gitu harus lihat covernya dulu, terus blurbnya kalau sinkron oke, kita bakalan ambil dan baca gitu. Jadi intinya aku suka banget dengan buku ini, walaupun mungkin aku belum baca, tapi aku suka dengan covernya maksudnya, dan penasaran juga, nggak sabar buat baca buku ini. Selanjutnya buku yang menjadi buku haul aku, Seni Tinggal di Bumi karya Farah Konita. Buku ini merupakan kayaknya buku non fiksi gitu, tapi aku nggak tahu karena aku nggak yakin 100% apakah buku ini memang non fiksi atau ada alurnya atau ada plotnya gitu. Jadi aku kayak makin penasaran apa sih sebenarnya Seni Tinggal di Bumi itu apa, dan lagi-lagi aku penasaran dan pengen baca buku ini. Buku yang terakhir yang menjadi buku haul aku di bulan Januari kemarin, dan sepertinya ini sudah aku baca hampir 100 halaman gitu, judulnya Yang Belum Usai. Jadi buku ini itu ditulis oleh beberapa penulis dari orang-orang psikologi. Jadi mereka tahu bagaimana psikologi itu, arti psikologi, dan bagaimana tahap-tahapan psikologi dalam diri manusia. Ini sangat penting buat kita karena ada tahap dimana kita itu sebagai manusia merasakan capek, merasakan lelah, merasakan luka batin, merasakan hal yang
kenapa sih hal ini terjadi pada kita, kenapa sih semua hal atau semua masalah bertumpuk pada kita, kenapa sih semua pekerjaan, semua hal itu ditujukan ke kita gitu loh. Terus kita tuh kadang juga merasa kalau kita itu nggak berguna dan selalu mendingkan diri kita ke orang lain gitu. Buku ini adalah jawabannya, dan buku ini bener-bener aku jamin daging semua, which is kalian bakal mendapatkan ilmu baru, ilmu dimana luka itu ada dua tipe, ada luka psikis dan luka batin, yang dimana luka batin ini yang susah banget disembuhkan. Kayak misalkan kalian itu jalan-jalan terus jatuh, terluka atau terlilis pisau, itu kan luka psikis yang mungkin bisa diobati gitu dengan obat merah atau obat luar atau di Hansaplast saja atau bagaimana. Tapi kalau luka batin itu susah banget buat diobatin, kayak kalian itu pun perlu healing gitu lah. Jadi intinya buku ini itu mengajarkan kita bagaimana mencintai diri kita, bagaimana kita itu membersihkan segala sampah pikiran, segala hal negatif yang dalam diri kita. Terus menurut aku buku ini banyak banget manfaatnya, banyak banget hal-hal yang perlu kalian tahu, ilmu psikologi. Dan kalau misalkan kalian merasa anxiety gitu, kayak kalian merasa terbebani berada di around people, di orang banyak, atau merasa seperti kalian nggak suka dengan banyak orang, kalian bisa baca buku ini bagaimana dan apa penyebab kalian bisa mengalami hal itu gitu, dan bagaimana cara mengatasi anxiety tersebut. Intinya buku ini adalah daging dan aku suka banget, dan kayaknya calon-calon rating 5 deh. Komen di bawah kalau kalian sudah jajan buku di Januari kemarin biar kita sama-sama sharing. Kalian bisa nonton video bakal aku di sini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.